Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast episode ini akan menjawab pertanyaan Bapak Muhammad Saifuddin dari Bondowoso, Jawa Timur. Apa yang harus kami lakukan supaya mempunyai kompetensi yang kompleks untuk menghadapi problem yang sangat kompleks seperti saat sekarang ini, sedangkan kami juga udah repot menjalani kurikulum yang ada. Nah, ini pertanyaan singkat tapi kompleks juga ini, penting maksudnya ini, penting sekali pertanyaan ini karena ya guru-guru pada umumnya mungkin juga dosen terbebani tugas-tugas kurikulum tadi itu gitu yang kemudian menjadi repot katanya. Nah begini, saya ingin menanggapi dulu secara makro dulu, baru nanti bagaimana gitu solusinya. Yang pertama, kerepotan menjalani kurikulum tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak meningkatkan kemampuan diri, menambah ilmu pengetahuan, memperluas pengalaman, memperluas wawasan, dan meningkatkan profesi. Nah, itu kata kuncinya dulu. Jadi jangan kemudian beban kurikulum dijadikan kambing hitam untuk untuk tidak menambah wawasan gitu. Padahal kehidupan terus bergerak progresif, terus bergerak maju ke depan dengan berbagai temuan-temuan baru kan. Gitu. Nah untuk itu saya kira begini, saya kira guru-guru dosen ya itu kan sudah ada undang-undang guru, ada undang-undang dosen, itu sebetulnya kalau dicermati kita tidak bisa menghindar dari tugas pengembangan diri tadi. Coba saya lihat untuk mengantisipasi kehidupan yang semakin kompleks itu kan ada undang-undang guru profesional itu apa sih? Guru profesional itu ditandai dengan 4 kan? Saya kira Anda hafal semua lah itu. Pertama, ada 4 kompetensi. Pertama adalah kompetensi pedagogik. Kedua, kompetensi kepribadian. Nah ini kepribadian ini sangat-sangat penting. Ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Empat-empatnya itu saya kira sangat penting ya, tidak bisa milih. Saya hanya pedagogik saja karena saya mengajar di kelas, no way, tidak bisa. Guru juga harus punya keterampilan sosial, keterampilan pribadi. Nah ini pribadi ini saya kira penting sekali dan kepentingan profesional. Nah untuk itu saya kira dengan panduan undang-undang itu sebetulnya Anda diantarkan untuk terus selalu meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, gitu. Bukan malah dijadikan karena beban kurikulum terlalu berat lalu sudahlah stuck di sini gitu, enggak boleh. Kasihan anak muridnya, nanti kasihan peserta didiknya, kasihan mahasiswanya begitu. Nah untuk itu, untuk memenuhi 4 kompetensi fundamental tersebut, maka diperlukan menurut saya paling tidak yang satu adalah harus banyak membaca. Harus banyak membaca. Nah, itulah yang disebut lifelong education. Harus banyak membaca, ya oke, starting point-nya kurikulum, tetapi kan tidak cukup di kurikulum. Kita harus membaca bacaan-bacaan sekunder, tersier, dan lain sebagainya yang lalu uraian kita di kelas lalu menjadi hidup, gitu kan. Tapi kalau kita hanya baca kurikulum, uraian kita mati, tidak ada warna-warni yang menggairahkan, membangun spirit anak didik, begitu. Maka
membaca. Itulah di dalam tradisi Islam itu apa? Minal mahdi ilal lahdi gitu kan. Mencari ilmu itu tidak ada batasannya. Jadi dari lahir minal mahdi sampai lahdi sampai liang kubur begitu kan. Nah, ini kadang-kadang kita lupa tugas semacam itu. Apa itu artinya? Itu artinya bahwa meskipun kita semua adalah alumni perguruan tinggi S1, itu tidak menjamin bahwa alumni perguruan tinggi itu menjadi manusia yang terdidik, manusia yang beradab, belum tentu. Masih banyak ujian yang harus dilalui. Manusia terdidik salah satunya adalah kathratul qiraah, sering membaca. Begitu. Nah, kalau guru nggak pernah membaca, dosen nggak pernah membaca, ya capek gitu. Baca itu ya apapun dibaca yang relevan dengan tugasnya. Itu. Jadi kata kuncinya untuk memperluas wawasan untuk menyelesaikan problem yang kompleks itu adalah dengan cara membaca sebanyak mungkin. Nggak tahu jadwalnya seperti apa. Nah, bahan bacaannya seperti apa? Nah, ini yang kadang-kadang ini ya, oke, membaca, tetapi yang dibaca hanya satu aliran saja. Nah, itu juga problem. Satu tren pemikiran saja. Tidak. Anda tadi mengatakan masalahnya kompleks, maka buku-bukunya yang dibaca cross reference. Nah, jadi referensinya itu silang, begitu. Jangan hanya monolitik itu saja, tidak boleh. Jadi cross silang, yaitu yang akan membuka wawasan, gitu kan? Gitu ya. Memperbandingkan dari sumber yang satu dengan sumber yang lain. Jadi begitu, jangan ditelan mentah saja semua buku yang dibaca, jangan ada cross checknya, cross checknya. Nah, itu poin kedua yang ingin saya sampaikan. Dengan banyak bacaan itu lalu kita menimbang-nimbang, komparatif perspektifnya itu, perbandingannya ada, lalu mengunyahnya supaya nyaman disampaikan di depan kelas, di depan mahasiswa. Nah, itu kan guru ya atau dosen yang menyampaikan. Oke. Ketiga adalah karena kita ada di dalam era disruption semacam ini, yang kompleks, istilah Anda kompleks tadi, itulah bahasa sekarang era disrupsi itu ya, era gegar budaya lah, gegar budaya kita itu ada di gegar budaya gitu ya. Maka yang diperlukan di dalam era 4.0 apalagi nanti 5.0 adalah cognitive flexibility, gitu. Jadi cara berpikir kita termasuk cara menafsirkan agama, cara beragama, cara itu adalah harus fleksibel. Nah, gitu. Harus fleksibel. Permasalahan yang kompleks perlu dihadapi dengan mentalitas dan cara berpikir yang fleksibel, begitu, yang luas, gitu ya, yang luas, gitu. Tidak kaku, jangan kaku. Bukan right or wrong is my country. Wah, tidak bisa. Tidak bisa itu. Salah benar ini adalah saya. Jangan, tidak bisa begitu, tidak bisa. Gitu. Tidak rigid. Ilmu agama apapun, tidak boleh diubah menjadi ideologi kekerasan. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu bentengnya ada di guru-guru, ada di dosen, ada di guru besar. Karena di depan kita adalah calon-calon pemimpin yang akan datang, gitu kan. Agama memiliki banyak dimensi. Oke. Agama salah satunya adalah dimensi hati nurani. Nah, itu yang jarang diungkap. Gitu kan. Nah, dimensi hati nurani itu menjadi hati nurani itulah sebetulnya yang lembut, gitu kan, yang dapat menumbuhkan tutur kata yang lembut itu. Dalam bahasa Qur'annya aulan layyina, aulan sadida,
Jadi tutur kata yang lembut, tutur kata yang manis, tutur kata yang santun, itu penting di dalam kehidupan masyarakat majemuk. Bagaimana mengelolanya? Ya itu tadi, banyak diskusi, banyak tukar pikiran dengan kiri kanan, membaca buku, and so forth, and so forth. Nah, meskipun kurikulum Anda berat, tetapi tidak boleh jadikan alasan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Demikian saya kira menjawab itu tadi.